Di Dusun Semanding, nama Sumadi sudah sangat dikenal. Namun jarang ada orang memanggilnya dengan nama asli itu. Warga lebih akrab menyebutnya Pelok. Julukan itu bahkan lebih terkenal daripada nama aslinya. Tubuh Pelok gagah, tinggi besar, bahunya bidang. Sekilas orang akan segan melihatnya. Tetapi siapapun yang sudah mengenal sifatnya, biasanya malah kehilangan simpati. Pelok terkenal super malas. Umurnya sudah 29 tahun, tapi masih saja melajang. Bukan karena tidak ada perempuan yang melirik, beberapa pernah mendekat, tapi setelah tahu sifatnya, mereka langsung berpikir dua kali. Masa hidup cuma mengandalkan badan gagah saja? Begitu kira-kira komentar orang-orang. Pelok memang bukan anak orang kaya, namun keinginannya setinggi langit. Ia ingin pekerjaan ringan tapi menghasilkan uang banyak. Meski begitu, di balik semua kekurangannya, Pelok punya satu kelebihan yang tidak dimiliki banyak orang. Ia sangat berani terhadap hal-hal gaib. Bukan berani berkelahi dengan manusia, tapi kalau urusannya dengan makhluk tak kasat mata, Pelok justru paling depan. Malam itu, Pelok berjalan menuju rumah Mbah Hadi, seorang sesepuh berumur sekitar 60-an. Rumah Mbah Hadi sering jadi tempat berkumpul pemuda desa. Saat Pelok sampai, sudah ada Kasiman, Alex, Diro, dan Jaimin. "Ngapain saja, Kang? 2 hari nggak apel ke sini?" tanya Diro sambil tertawa. "2 hari ini aku nongkrong di rumah si Waluyo, istrinya melahirkan. Malam ini aku diminta ke sana lagi. Tapi aku pilih ke sini saja." Hehe, jawab Pelok. Kedatangan Pelok langsung membuat suasana lebih hidup. Pelok lalu bertanya pada Diro, "Oh iya Roh, katanya Pak Likmu habis dapat rezeki nomplok. Bener gak?" Diro mengangguk. "Iya bener. Salahnya sendiri Lik Partawi itu suka bercanda. Jadi waktu cerita orang banyak yang gak percaya." "Ceritanya gimana?" tanya Pelok penasaran. Diro mulai bercerita. Waktu itu, Lik Partawi sedang menunggu penumpang bentornya di sebelah pasar gede. Hujan rintik-rintik. Ia sebenarnya sudah mau pulang karena sepi. Tiba-tiba seorang perempuan cantik datang. Ia memakai kebaya hijau dan jarik batik parang rusak. Wajahnya pucat, tapi sangat cantik. "Mas, bisa antar ke Sidurjan, dekat jembatan Jurang," katanya. "Berapa, Mas?" tanya perempuan itu. "Terserah Mbak saja. Yang penting banyak," hehe, jawab Partawi sambil bercanda. Perempuan itu terlihat terburu-buru, lalu langsung naik ke dalam bentor. Partawi menutup tirai agar penumpangnya tidak kehujanan. Bentor melaju pelan menyusuri jalan gelap. Hanya suara rintik hujan menemani. Ketika hampir sampai di jembatan Jurang, perempuan itu berkata dari balik tirai, "Agak pelan, Mas. Sudah dekat." Partawi menghentikan bentor tepat di ujung jembatan. Pelan-pelan ia membuka tirai. Namun yang dilihat membuat darahnya serasa membeku. Tidak ada perempuan cantik di dalam bentor. Yang ada hanyalah seekor monyet kecil berwarna abu-abu. Kera ekor panjang. Monyet itu meloncat keluar dengan cepat, berlari ke arah jurang, lalu hilang di telan gelap. "Jelas itu penunggu jembatan Jurang," kata Diro. Pelok tertarik. "Terus, rezeki nomploknya?" Diro menanjutkan. 5 hari setelah kejadian itu, Pak Lik ikut jalan santai dari Dinas Kebudayaan. Malah dapat door prize motor. "Kamu nggak bohong kan?" tanya Pelok. "Tidak, aku yang menemani Pak Lik ambil hadiahnya." Cerita itu membuat Pelok berpikir keras. Menurut logikanya yang sederhana, habis diganggu makhluk gaib sama dengan dapat rezeki nomplok. "Kalau begitu, aku juga mau dijahili penunggu jembatan Jurang," gumamnya dalam hati. Malam itu kebetulan Jumat Kliwon. Orang-orang percaya malam itu makhluk gaib keluar dari sarangnya.
Pelok mengayuh sepeda otel tuanya pelan-pelan. Ia sengaja mengatur waktu supaya tepat tengah malam sampai di jembatan jurang. Jam menunjukkan 00:05 ketika ia sampai di sana. Jembatan itu sunyi. Angin dingin berhembus dari jurang. Saat Pelok sampai di tengah jembatan, tiba-tiba terdengar suara lirih memanggil. "Sum, Sum, aku bonceng sampai pohon randu pojok desa." Pelok menoleh. Seorang perempuan tua berjalan ke arahnya. Tanpa banyak bicara, nenek itu naik ke belakang sepeda. Sedikit kesal. "Dapat boncengan kok, nenek-nenek," gumamnya. Sepedanya mulai berjalan lagi, tapi anehnya, sepeda itu sering oleng ke kanan-kiri, seperti tidak seimbang. Mungkin nenek itu tidak terbiasa membonceng sepeda. Berkali-kali Pelok hampir kehilangan keseimbangannya. Ketika Pelok menghindari lubang jalan, tiba-tiba terdengar suara. Pelok menoleh. Nenek itu jatuh. "Dasar anak tidak jelas, bonceng orang tua kok geol-geol," gerutu nenek itu. Pelok turun dari sepeda. Namun tiba-tiba nenek itu sudah berdiri tepat di depannya. Matanya melotot merah menyala. Tapi Pelok tidak takut. Ia malah menatap balik. "Aku bisa jalan sendiri," bentak nenek itu. Perempuan tua itu berjalan menjauh. Pelok melihat dengan jelas kakinya tidak menyentuh tanah. Tubuhnya melayang perlahan menuju gelapnya malam, lalu hilang di telan gelap. Pelok malah senyum puas. "Jangan-jangan itu penunggu jembatan jurang," gumamnya. "Cihuy, aku bakal dapat rezeki nomplok." Seminggu kemudian, Pelok berjalan melewati pasar. Di dekat tempat sampah, ia melihat 3 bungkusan merah. Ia mendekat dan menendangnya sedikit. Saat dibuka, matanya langsung membelalak. Isinya uang 100 ribuan. Banyak sekali. Pelok menoleh kanan-kiri. Tidak ada siapa-siapa. Uang itu segera dimasukkan ke jaketnya. Sepanjang jalan, ia tersenyum sendiri. Benar kata orang, habis diganggu lelembut pasti dapat rejeki, gumamnya. Pagi hari Pelok bangun lebih pagi dari biasanya. Ia berdandan rapi. Dompetnya penuh uang merah. Ibunya bertanya, "Mau kemana, Dik?" "Nanti pulang bawa oleh-oleh, Bok," jawabnya santai. Pelok pergi ke Toserba Panama, toko terbesar di kota. Ia mengambil banyak barang, troli penuh. Saat membayar di kasir, ia menyerahkan uang 100 ribuan. Kasir memeriksanya lama. Diraba, diterawang ke lampu. Lalu kasir menatap Pelok dengan wajah serius. "Mas, ini uang palsu." Pelok langsung pujat. Belum sempat ia menjelaskan, Satpam sudah datang. Tak lama kemudian, polisi juga tiba. Pelok dibawa pergi dengan tangan gemetar. Ia didakwa menyebarkan uang palsu.